Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatiarani Agustini Tarigan dari kelas 12 Apel 4 akan membahas tentang bahan tambahan makanan. Definisi bahan tambahan makanan. Aditif makanan atau bahan tambahan makanan adalah bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam jumlah kecil dengan tujuan untuk memperbaiki penampakan, cita rasa, tekstur, dan memperpanjang daya simpan. Selain itu, dapat meningkatkan nilai gizi seperti protein, mineral, dan vitamin. Penggunaan aditif makanan telah digunakan sejak zaman dahulu. Bahan aditif makanan ada dua, yaitu bahan aditif makanan alami dan buatan atau sintetis. Bahan tambahan makanan adalah bahan yang bukan secara alamiah merupakan bagian dari bahan makanan, tetapi terdapat dalam bahan makanan tersebut karena pelakuan saat pengolahan, penyimpanan, atau pengemasan. Agar makanan yang tersaji tersedia dalam bentuk lebih menarik, rasa enak, rupa, dan konsistennya baik serta awet, maka sering dilakukan penambahan bahan tambahan makanan yang sering disebut zat aditif kimia atau food additiva. Penambahan bahan tambahan makanan pada pangan juga telah diatur oleh pemerintah yang telah tertera di samping ini. Pada umumnya, bahan tambahan makanan dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu aditif sengaja adalah aditif yang diberikan dengan sengaja dengan maksud dan tujuan tertentu, misalnya untuk menentukan konsisten, nilai gizi, cita rasa, mengendalikan keasaman atau kebebasan, memantapkan bentuk rupa, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu aditif tidak disengaja adalah aditif yang terdapat dalam makanan dalam jumlah sangat kecil sebagai akibat dari proses pengolahan. Jenisnya yang umum dan juga kegunaannya. Sebenarnya, jenis dari bahan tambahan makanan sangatlah banyak. Namun, ini adalah jenis yang umumnya, yaitu anti buih, untuk mencegah atau mengurangi pembentukan buih. Anti kempal, untuk mencegah mengempalnya produk pangan, sehingga mudah dikemas, ditransport, dan dikonsumsi. Antioksidan merupakan molekul yang mampu memperlambat atau mencegah proses oksidasi molekul lain sehingga menghambat kerusakan pangan akibat oksidasi. Bahan pengarbonasi untuk membentuk karbonasi di dalam pangan. Garam pengemulsi untuk mencegah pemisahan lemak. Gas untuk keasaman untuk mempertahankan mutu pangan dan melindungi pangan dari kerusakan. Humektan untuk mempertahankan kelembapan pangan. Pelapis untuk memberikan efek perlindungan dan penampakan yang mengkilap. Pemanis untuk memberikan rasa manis pada makanan. Pembawah untuk memfasilitasi penanganan. Pembentuk gel untuk membentuk gel. Pengatur keasaman untuk mengasamkan, menetralkan, dan mempertahankan derajat keasaman. Pengawetan untuk mencegah atau menghambat fermentasi, pengasaman, penguraian yang disebabkan oleh mikroorganisme. Pewarna untuk memberikan warna pada pangan agar lebih menarik. Zat aditif pada makanan berguna untuk menjaga makanan agar tetap segar dan tahan lama, serta meningkatkan cita rasa dan memperindah tampilannya. Zat aditif umumnya aman digunakan, tetapi ada beberapa jenis zat aditif yang diduga dapat menimbulkan efek samping bagi kesehatan. Zat aditif pada makanan adalah semua bahan yang ditambahkan dan dicampurkan ke dalam produk makanan dan minuman selama proses pengolahan, penyimpanan, dan pengemasan. Di Indonesia, zat aditif pada makanan disebut dengan istilah bahan tambahan pangan atau BTP. Umumnya, fungsi zat aditif sendiri ialah memperlambat proses pembusukan, meningkatkan atau menjaga nilai gizi, memperkaya rasa, warna, dan penampilan. Contoh gambar di atas menggunakan bahan tambahan makanan terlihat lebih menarik, rasa yang unik, dan juga mampu menambah protein, vitamin, dan mineral. Namun,
Penambahan tambahan makanan juga memiliki dampak negatif. Bahan aditif juga bisa membuat penyakit jika tidak digunakan sesuai dosis, apalagi bahan aditif buatan atau sintesis. Penyakit yang biasa timbul dalam jangka waktu lama setelah menggunakan suatu bahan aditif adalah kanker dan lain-lain. Maka dari itu, pemerintah mengatur penggunaan bahan aditif makanan secara ketat dan juga melarang penggunaan bahan aditif makanan tertentu jika dapat menimbulkan masalah kesehatan yang berbahaya. Pemerintah juga melakukan berbagai penelitian guna menemukan bahan aditif makanan yang aman dan murah. Mengonsumsi makanan dengan kandungan pengawet yang tinggi dan terlalu banyak atau terlalu sering mengakibatkan tubuh terjangkit banyak gangguan kesehatan. Beberapa jenis bahan pengawet yang diizinkan untuk digunakan juga tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722 Tahun 1988. Meski demikian, ada beberapa bahan yang sudah diketahui dampak buruknya secara umum. Bahan tambahan makanan yang dilarang ada terdiri dari 7, yaitu nitrofuruzon, digunakan sebagai obat luka bakar dalam bentuk salep. Namun, dapat disalahgunakan sebagai bahan pengawet daging unggas, produk makanan laut, pakan hewan, dan madu karena sifat antibakterinya. Kedua, dulcamara atau dikenal dengan bittersweet nightshade adalah tanaman yang digunakan untuk mengobati eksim kronis. Namun, disalahgunakan sebagai pengawet karena efek antibakterinya. Kandungan solanin, solasodin, dan beta-solamarin pada dulcamara dapat menyebabkan keracunan, vertigo, kelumpuhan, sistem saraf pusat, hingga kematian. Ketiga, kokain. Walaupun awalnya kokain pernah digunakan sebagai perisai pada suatu produk minuman cola, kini bahan ini dikenal sebagai narkoba yang berwujud serbuk putih. Penyalahgunaan kokain sebagai perisai bisa ditemukan pada minuman, terutama minuman bersoda. Seperti narkoba pada umumnya, kokain dapat mengakibatkan jantung berdebar, halusinasi, dan kerusakan organ, hingga koma pada dosis tinggi. Keempat, nitrobenzena. Ialah digunakan di laboratorium sebagai pelarut dan di industri besar sebagai bahan produk anilin. Akan tetapi, baunya yang menyerupai bau almond membuat bahan ini rawan disalahgunakan sebagai perisai pada produk olahan susu, madu, dan daging sapi, unggas, babi, ikan. Efek bahan ini beragam pada tubuh, mulai dari mual, muntah, sakit kepala, anemia, koma, hingga kematian. Selanjutnya, sinamil antranilat atau asam antranilat awalnya memang berguna sebagai perisai makanan. Namun, sifat karsinogeniknya menyebabkan bahan ini dilarang digunakan sebagai tambahan pangan di sejumlah negara, termasuk di Indonesia. Baunya yang menyerupai buah-buahan berpotensi disalahgunakan sebagai perisai pada permen, roti, dan minuman berperisa. Dihidrosafrol awalnya juga digunakan sebagai perisai makanan. Namun, bahaya kankernya membuat bahan ini dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pakan di Indonesia. Yang terakhir, biji tonka dikenal sebagai biji yang mempunyai bau khas seperti campuran kayu manis, vanila, dan almond, sehingga awalnya digunakan sebagai perisai makanan. Akan tetapi, sifatnya yang beracun dan efek iritasinya pada saluran pernapasan, kulit, dan mata mengakibatkan penggunaan bahan ini dilarang di Indonesia dan beberapa negara lain. Penyalahgunaan bahan ini dapat ditemukan sebagai perisai pada makanan penutup seperti es krim dan coklat. Sebenarnya masih banyak bahan-bahan yang dilarang, namun yang sejenis yang umum digunakan ialah hanya 7 ini. Penggunaan ketujuh bahan ini memang sudah dilarang, tapi tidak menutup kemungkinan masih ada oknum tertentu yang menyalahgunakannya. Tetap berhati-hati terhadap makanan dan minuman yang kita konsumsi ya. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata, kekurangan penjelasan, saya mohon maaf. Terima kasih.